Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Natal bagi semua orang. Sabtu edisi perayaan Natal bersama dengan saya, Fani Paendong. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kalau kita melihat dalam versi lain, ayat tersebut berkata, mereka dengan cepat-cepat pergi ke Betlehem untuk bertemu dengan bayi Yesus. Mereka tidak menunda-nunda waktu untuk segera meresponi berita kesukaan yang mereka dapatkan dari bala tentara-tentara sorga.
Selanjutnya, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pesan Natal bukan hanya milik orang-orang Majus dari timur yang dilambangkan sebagai orang-orang yang terpandang, terhormat, orang-orang kaya. Namun juga pesan Natal milik para gembala yang hidup di dalam serba kesederhanaan, bahkan mungkin kekurangan, yang sedang bekerja menggembalakan ternak tuannya. Di tengah kegelapan dan kesunyian malam, jauh dari keramaian, orang-orang yang sedang mengikuti sensus di Bethlehem, para gembala mendapatkan kesukaan. Sedangkan di sisi lain, banyak orang mungkin saat itu reuni di Bethlehem karena sudah lama tidak berjumpa. Namun para gembala ada di padang, sedang bekerja. Arti kata kesukaan dalam bahasa aslinya adalah sumber kebahagiaan atau sumber sukacita yang jauh lebih besar daripada kesenangan mendapatkan sesuatu dari dunia ini atau pencapaian-pencapaian kita yang kita ingin raih, bahkan yang sudah kita raih dalam hidup kita sampai saat ini. Para gembala itu statusnya disejajarkan oleh orang-orang yang tidak religius seperti pemungut cukai, PSK. Bahkan dianggap juga para gembala adalah orang-orang yang tanda kutip sebagai seorang pembohong. Kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini bahwa pesan Natal juga adalah milik orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan keadilan, yang dikucilkan, yang hidup dalam garis kemiskinan, mereka yang terlantar. Tugas saya dan saudara adalah lewat Natal hari ini, sampaikan pesan Natal kepada semua orang, karena Natal adalah milik semua orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari Natal tahun ini, dan sejahtera Tuhan menyertai kita. Haleluya, amin.